Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar rekan-rekan semua yang telah bergabung pada sore hari ini, baik dari Zoom ataupun dari live Instagram? Sehat semua ya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Gimana yang menunaikan ibadah puasa, apakah lancar puasanya? Semoga lancar-lancar aja, karena lebaran masih panjang ya. Jadi perjuangan kita di bulan Ramadan ini masih sangat-sangat panjang. Dan juga tentunya saya ucapkan selamat datang buat rekan-rekan semua pada sore hari ini dalam program spesial dari tentang MC Academy, yaitu MC Talk Series. Tanya-tanya semaunya seputar tentang MC. Bersama saya Ihsan Kamil selaku founder dari tentang MC Academy. Saya akan sharing sama teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kirimkan kepada kami sekitar mungkin 20 hingga 60 menit ke depan, tergantung nantinya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Dan tentunya di sore hari ini tak lupa juga marilah kita ungkapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat segala karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita masih bisa hadir menimba ilmu, pengetahuan baru pada sore hari ini. Program MC Talk Series ini dibuat khusus dari tentang MC Academy untuk rekan-rekan sebagai wadah atau platform yang bertujuan untuk membantu rekan-rekan semuanya yang ingin mendalami dunia MC. Dan di program ini kita bukan hanya sharing pengalaman, tapi juga kita harapkan semoga jawaban-jawaban yang kita berikan dari kegelisahan atau masalah rekan-rekan semua di dunia per-MC-an nantinya bisa menjadi sebuah langkah atau bantuan yang baik untuk karir teman-teman ke depannya. Dan program ini tentunya gratis, bisa rekan-rekan saksikan di YouTube ataupun Instagram, tidak ada bayaran spesial pun. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan apapun silakan di-share aja kepada kami. Nanti bagi 5 penanya yang beruntung akan mendapatkan e-book plus e-course atau online course dari tentang MC Academy. Enak ya, udah gratis dapat hadiah pula. Jadi jangan sungkan-sungkan buat keluarkan keresahannya atau keluarkan yang menjadi kebingungan teman-teman selama menjalani aktivitas atau profesi sebagai MC ini. Oke, kita akan masuk ke sesi inti pada hari ini. Jadi teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, program ini spesial di bulan Ramadan dan teman-teman bisa saksikan tiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu tentunya di YouTube ataupun Instagram dari Insan MC Bekasi atau tentang MC Academy. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri saya kembali yang agak lengkap dikit. Jadi nama lengkap saya Muhammad Ihsanul Kamil dan ini sedikit beberapa latar belakang pendidikan saya bagi teman-teman yang mungkin ada yang dari UIN juga, ada yang pernah sekolah di cafe juga, atau yang saat ini sama-sama berprofesi sebagai MC full time seperti saya. Alhamdulillah saya bisa mendirikan sebuah wadah bernama tentang MC Academy yang saya bangun untuk bisa membantu teman-teman yang mau serius berkarir di dunia per-MC-an. Ini sedikit pengalaman saya sebagai MC serta juga beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti karena mau nggak mau, suka nggak suka, ketika saya ingin terus eksis dalam dunia ini, dunia per-MC-an ini, saya harus mengupgrade diri terus teman-teman, supaya nggak ketinggalan zaman. Jadi selain juga saya di beberapa event corporate, saya juga aktif sebagai MC wedding serta sebagai icebreaker event. Sebuah profesi yang mungkin jarang teman-teman dengar tapi ada. Oke, teman-teman, jadi di program tanya-tanya semaunya ini, saya meminta teman-teman untuk memberikan pertanyaan.
dari link yang ada di bio Instagram tentang MC Academy. Nah, alhamdulillah saya sangat senang banget karena banyak pertanyaan yang masuk dan bagus-bagus. Ini contoh-contohnya aja ya, kita intip-intip dikit. Ada dari Adib, Mona, Kudori, Lia, Agung, Amanda, Rezali, Sandi, Rahmansyah, Aulia, dan lain-lain. Cukup banyak pertanyaannya, tapi karena waktu kita terbatas, jadi tiap sesinya kita akan memilih 5 atau 6 pertanyaan. Kalau berkesinambungan kita akan coba pilih lebih banyak, yang itu akan mendapatkan e-book dan online course MC Sejuta Acara. Nah, di sesi kali ini siapa yang akan mendapatkannya? Kita lihat dulu ya. Oke, jadi saya mau ucapkan dulu selamat kepada Adib, Mona, Amanda, Kudori, dan Sandi, karena pertanyaan kalian akan kita jawab hari ini. Untuk itu, kalian juga berhak mendapatkan e-book dan juga online course dari tentang MC Academy. Silakan hubungi admin di Instagram ataupun hubungi langsung nomor WhatsApp-nya yang ada di sini. Bagi teman-teman yang mau dapat hadiah juga, langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau tulis di komen pertanyaannya apa. Oke, kita akan jawab dari 5 pertanyaan ini, teman-teman ya. Kita bacain dulu nih pertanyaannya dari pertanyaan terpilih. Yang pertama dari Mona. Mona bertanya, kalau misalnya dalam pengajian ada qori atau yang membaca Al-Quran memberikan sambutan lagi seperti kata-kata MC. Bagaimana kita selaku MC menanggapinya? Soalnya seperti ada 2 MC. Oke. Yang kedua ada Adib. Adib bertanya, gimana cara mengatasi rasa gugup ketika jadi MC? Nah, ini pertanyaan sejuta umat kayaknya ya. Yang kedua ada dari Adib juga, gimana membawakan acara dengan luwes di acara informal seperti talk show. Oke. Lalu ada Hudori. Hudori bertanya, skill apa yang wajib dikuasai untuk bisa jadi MC profesional dan punya banyak job. Lalu dari Amanda ada bagaimana cara menentukan tarif yang tepat untuk jasa MC kita, terutama bagi pemula, karena dia pernah nggak dibayar sama sekali. Sabar, sabar Amanda ya. Oke, terakhir dari Sandi, gimana cara membangun personal branding sebagai MC agar lebih dikenal dan dipercaya oleh klien? Oke, ini adalah pertanyaan terpilih dan kita akan jawab satu persatu. Yang pertama kita akan jawab dari Mona dulu. Nah, Mona bertanya bahwa kita sebagai MC harus kayak gimana nih kalau ngeliat ada pengisi acara lain yang memberikan sambutan lagi seperti kata-kata MC. Nah, maksud sambutan seperti kata-kata MC mungkin yang dimaksud oleh Kamona adalah seperti mengucapkan salam, lalu penghormatan, lalu apresiasi, dan juga ungkapan syukur mungkin. Nah, itu adalah sebuah template muqaddimah teman-teman sebenarnya. Kalau dia salam, lalu dia misalnya penghormatan, lalu dia ungkapan syukur, itu adalah sebuah template muqaddimah yang biasanya akan selalu dipakai oleh tiap pengisi acara, baik itu sambutan, qori, dan lain-lain. Jadi kita nggak perlu ngerasa kalau dia jadi MC juga enggak, karena ingat MC adalah pemandu acara. Selagi dia nggak megang cue card, selagi dia nggak membacakan susunan acara, selagi dia nggak ngontrol perpindahan sesi-sesi acara, dia nggak akan disebut sebagai MC. Tetap kita yang akan jadi MC-nya. Jadi gimana kita menanggapinya? Ya udah dimaklumi aja, wajar aja. Kita harus pahami bahwa oh itu ya template pada umumnya akan seperti itu. Oke? Semoga menjawab ya Mona ya. Lalu dari Adib kita akan jawab cara mengatasi gugup ketika MC. Ini adalah pertanyaan sejuta umat. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, saya pengen ajak teman-teman biar kita punya satu pemahaman yang sama. Kita akan mulai dari definisi gugup itu sendiri. Apa sih itu gugup? Gugup adalah sebuah perasaan tidak tenang, cemas, dan gelisah yang sering muncul saat menghadapi situasi yang menantang, baru, dan penting. Oke, kita udah dapat nih ya. Jadi kondisi nggak tenang, cemas, gelisah karena pertama menantang, itu hal baru buat kita dan penting. Jadi bisa dibilang kalau kita ngomongin gugup, ini tidak hanya berlaku pada saat kita sedang public speaking.
pada saat kita sedang MC. Tapi ini akan berlaku kapanpun, dimanapun ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu yang baru buat kita. Contoh, misalnya teman-teman nggak biasa nyanyi, tiba-tiba diminta buat nyanyi, itu pasti gugup. Misalnya lagi teman-teman disuruh ngasih sambutan, nggak pernah sambutan, itu pasti gugup. Begitupun juga nge-MC. Jadi kita akan coba bahas nih satu-satu nih. Kita udah tahu kondisinya kenapa dan karena apa orang itu gugup. Dan gugup ini bisa dibilang wajar teman-teman. Karena siapapun pasti akan merasa gugup ketika dia mendapatkan situasi yang menantang, baru dan penting buat dia. Jadi nggak usah khawatir, kita nggak akan bisa ngilangin gugupnya, tapi kita bisa memaintain gugup itu sendiri. Nah, caranya gimana? Kita bahas satu-satu. Tadi kita udah tahu bahwa ada 3 kondisi yang bikin orang gugup. Nah, biasanya orang gugup itu akan mengalami 2 kondisi ini, teman-teman. Yang pertama adalah kondisi psikologis, yang kedua kondisi fisiologis. Kondisi psikologis itu biasanya adalah hal-hal yang ada di pikiran kita. Jadi kita lebih overthinking, mikirin sesuatu yang nggak penting, kita lebih insecure, ngerasa takut salah, takut malu-maluin, takut diketawain. Nah, itu adalah kondisi psikologis, di mana kita berkecambuk di dalam pikiran kita karena gugup, jadinya mikir macam-macam. Atau bisa juga kita mengalami kondisi fisiologis, di mana ketika gugup jantung kita berdetak lebih cepat, deg 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 deg. Lalu kita keringet dingin atau gemeteran. Nah, ini adalah 2 kondisi wajar ketika manusia sedang mengalami kondisi gugup. Nah, kita udah pelajari nih bahwa ketika gugup manusia mengalami 2 kondisi. Pertama adalah dibebankan dengan pikiran yang overthinking. Yang kedua, kondisi fisiknya lagi nggak rileks atau tenang. Nah, jadi saya akan kasih tips gimana caranya kita mengatasi kondisi gugup ini. Ada 5 cara yang bisa kita lakukan ketika kita sedang mengalami kondisi gugup atau nervous. Yang pertama adalah, ini wajib buat teman-teman mulai identifikasi dulu nih, teman-teman tuh gugup atau nervous kenapa? Contoh, apakah itu karena hal baru buat teman-teman? Yang kedua, apakah ada orang penting yang ngelihat itu ketika teman-teman mau tampil? Atau yang ketiga, teman-teman nggak terbiasa tampil misalnya di atas 100 orang. Nah, silakan ditulis sebanyak-banyaknya apa penyebab teman-teman tuh gugup atau nervous. Kenapa? Karena ibarat kita mau berobat nih teman-teman nih. Saya misalnya dokternya, teman-teman mau konsultasi sama saya, pasti kan saya akan tanya, apa gejala yang teman-teman sedang alami atau rasakan. Nah, teman-teman harus ceritain dulu ke saya nih, biar nanti saya bisa bantu kita breakdown, kita obati satu-satu yang menjadi penyebab teman-teman tuh gugup. Jadi nggak mungkin dokter bisa nyembuhin penyakit orang kalau orangnya nggak ngasih tahu apa yang sedang dia rasakan. Begitupun dengan ilmu public speaking dan MC gitu. Dan teman-teman list sebanyak-banyaknya. Nah, setelah di-list kan udah tahu nih. Selanjutnya adalah kita tahu bahwa kondisi gugup itu yang pertama ada psikologis. Kita terbebani oleh pikiran yang overthinking. Nah, kenapa saya minta teman-teman tuh buat identifikasi, tulis semua penyebab-penyebabnya. Itu adalah bukti teman-teman mengeluarkan pikiran-pikiran overthinking yang ada di dalam pikiran teman-teman. Contoh, aduh, nanti diketawain, aduh, nggak pede deh, aduh, nanti diliatin bos lagi. Nah, setelah itu kita akan ambil langkah yang kedua. Kita akan lanjut ke teknik afirmasi positif. Jadi, hal-hal negatif yang teman-teman pikirkan, sekarang waktunya kita ubah atau kita cari sisi positifnya. Contoh, teman-teman bisa berpikir, aduh, grogi karena diliatin. Itu adalah statement pertama. Nah, sekarang pertanyaannya kita ubah jadi positif. Kita kasih pertanyaan aja ke statement tersebut. Emangnya teman-teman mau ketika lagi maju, lagi ngomong, orang nggak ada yang ngeliatin, pada main HP, ngobrol, teman-teman dianggap kayak nggak ada orang di situ. Nggak pengen kan? Nah, jadi kita ganti.
pola pikirnya, ganti pola pikirnya jadi, alhamdulillah nanti ada yang memperhatikan, jadi saya mau ngasih penampilan yang terbaik, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ubahlah hal-hal kayak gitu teman-teman, karena mau nggak mau, suka nggak suka, rumus paling gampang untuk mengatasi gejala nervous atau gugup dengan kondisi psikologis ya, itu adalah dengan new mindset, new result. Jadi kita ubah mindsetnya, maka hasilnya akan berubah juga. Jadi teman-teman berpikir negatif, ubah ke positif, mental teman-teman akan jadi lebih siap. Oke, itu adalah untuk mengatasi kondisi gugup dari sisi psikologis. Nah, langkah yang ketiga, ini adalah salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi rasa gugup dengan kondisi fisiologis. Tadi kan kita tahu nih, ada jantung berdetak lebih cepat, lalu tangan gemeteran, keringetan, dan segala macam. Nah, yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah buatlah diri teman-teman setenang mungkin, serileks mungkin. Kalau jantung teman-teman berdetak dengan cepat, yang bisa teman-teman lakuin adalah melakukan pernafasan kontrol. Contoh, teman-teman bisa tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang sampai teman-teman ngerasa jauh lebih tenang. Tuh. Nah, lalu kalau kondisi-kondisi yang lain, teman-teman juga bisa coba cari ritual sendiri untuk bisa membuat teman-teman tuh tenang. Karena tiap orang tuh biasanya punya ritual masing-masing. Contoh, ada yang dia harus nelpon pacarnya dulu, orang tuanya dulu, ada dia yang harus ngopi dulu, ada yang dia yang harus ngeteh dulu, ada yang dia nggak boleh diganggu dulu sebelum tampil. Nah, itu adalah kondisi-kondisi untuk mengatasi gugup dari sisi fisiologis. Jadi pastikan teman-teman menemukan kunci membuat teman-teman tuh tenang atau rileks sebelum tampil. Nah, ketika udah dapet nih poin kedua dan poin ketiga, kita tetap harus ngelakuin yang namanya poin keempat, poin kelima teman-teman. Karena kalau ngomongin tampil sebagai MC, public speaker, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus lakukan yang namanya persiapan. Ini penting banget. Jadi siapin mau ngomong apa, kalau MC siapin cue card-nya, tulis nanti ngomong apa, ABCD, interaksinya mau kayak gimana, ice breaking-nya nanti apa, dan lain-lain. Nah, setelah itu disiapkan, jangan lupa dibaca-baca. Dibaca-baca plus dilatih dulu, teman-teman. Kalau saya biasanya tuh di role play. Jadi saya coba lakuin dulu. Biar saya nanti tahu gambarannya di stage kayak gimana kondisinya ketika saya sedang tampil. Ini adalah cara yang saya lakukan untuk mengatasi setiap rasa gugup ketika sedang menghampiri saya. Jadi semoga teman-teman bisa lakukan ini juga dan mengubah rasa gugup tadi menjadi percaya diri. Yaitu pertanyaan nomor pertama dari Adip ya. Lalu yang kedua, Adip nanya, gimana caranya jadi MC yang bisa luas dalam acara informal? Nah, sebenarnya di setiap acara, nggak mesti informal doang, baik itu acara formal dan semi formal, kita sebagai MC harus bisa luas teman-teman, harus natural mengikuti dengan acaranya. Jadi kalau acaranya formal, kita harus bisa dengan santai, tanpa kelihatan kaku membawakan acara yang formal. Nah, begitupun ketika kita membawakan acara informal, kita harus senatural mungkin jadi diri kita sendiri. Makanya kalau ditanya gimana caranya biar bisa luas, syaratnya adalah teman-teman harus kenal diri teman-teman lebih baik lagi. Lalu temukanlah style atau gaya teman-teman MC itu kayak gimana sih? Karena tiap orang tuh beda-beda teman-teman, nggak mungkin sama. MC formal A, B, C itu pasti beda. Setiap orang punya ciri khasnya masing-masing, punya gayanya masing-masing. Begitupun MC informal lainnya. Teman-teman misalnya punya gaya komunikasi yang friendly atau saat jadi MC informal, tidak seperti Vincent Enesta, suka ceplos-ceplos. Teman-teman mungkin lebih ke omes, lebih santai, lebih coba nyari candaannya tuh dari hal-hal yang deket-deket aja dan lain-lain. Jadi teman-teman silakan dicari stylenya tuh kayak gimana, caranya gimana. Biasanya tuh kalau saya pribadi, kita harus punya role model dulu teman-teman. Coba kira-kira teman-teman suka gaya siapa nih ketika nge-MC, Irfan Hakim kah, Gilang Dirga kah, perhatiin cara dia bawain acara, coba tiru. Sampai nanti teman-teman akhirnya ngerasa cocok atau enggak pakai gaya mereka. Ya itulah salah satu cara biar teman-teman bisa lebih luas ketika menjadi MC informal
dalam sebuah talk show. Intinya sih tadi, jadi diri sendiri itu paling mahal teman-teman sebagai MC. Oke, semoga ngejawab ya Adip ya pertanyaannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Hudori. Hudori bertanya skill apa aja yang wajib dikuasai untuk bisa jadi MC profesional dan banyak job. Oke, thank you Hudori. Oke, sebelum kita jawab skill apa aja yang wajib dimiliki, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu teman-teman nih. Kita harus memahami secara definisi dulu. MC itu apa, siapa, dan ngapain sih tugasnya. Oke? Jadi kalau kita ngomongin MC profesional, kita harus paham 3 tugas utama MC ini teman-teman. Yang pertama, MC profesional adalah memandu acara dari opening sampai dengan closing. Yang kedua, tugas utama MC profesional adalah harus bisa menghidupkan suasana. Dan yang ketiga, yang secara pengalaman kalau udah banyak, teman-teman akan bisa memastikan tiap acara tuh berjalan dengan lancar. Nah, kalau poin yang pertama memandu acara biasanya siapapun bisa karena dikasih cue card, tinggal baca rundown aja selesai. Itu biasanya orang-orang yang baru-baru MC. Nah, tugas MC yang kedua biasanya mulai bisa dilakukan ketika teman-teman udah beberapa kali MC dan udah bisa nih interaksi sama audiens untuk bisa menghidupkan suasana. Nah, kalau teman-teman udah mulai jadi profesional, teman-teman harus bisa melakukan tugas yang ketiga, yaitu memastikan acara berjalan dengan lancar. Jadi ketika ada perubahan A, B, C, D, sampai Z, teman-teman santai, rileks, dan bisa menyelesaikan itu semua. Oke, jadi tahu dulu nih tugas MC profesional tuh ngapain sih sebenarnya. Nah, ketika udah tahu, sekarang kita baru perdalam lagi. Skill apa aja yang harus dimiliki sama MC profesional. Dan kenapa kita butuh 3 tugas utama ini, teman-teman, dilakukan sebagai MC profesional. Gambarannya gini, teman-teman. Kita sebagai MC ini kan adalah penghubung antara keinginan penyelenggara kepada audiensnya. Contoh, kalau teman-teman di-hire di acara pernikahan, klien hire teman-teman sebagai MC untuk bisa menyampaikan pesan bahwa acaranya tuh formal, hikmat ke audiens. Audiens harus bisa merasakan itu. Teman-teman kalau di-hire untuk acara gathering, penyelenggara pasti pengen acaranya itu seru, meriah, ya kan, huru-hara, hahaha. Teman-teman sebagai MC harus bisa tuh menyampaikan value tersebut atau keinginan tersebut ke audiens. Jangan sampai audiensnya tuh ngantuk, bete, kaku. Makanya kita harus, ketika kita udah tahu 3 tugas utama tadi, kita lebih paham lagi sebenarnya tugas MC itu ngapain sih. Kita tuh penghubung antara klien dan audiens. Nah, untuk bisa menjadi penghubung yang baik, apa sih yang harus dipersiapkan Mas Ihsan? Skill apa sih? Teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, yang pertama teman-teman wajib menguasai kemampuan public speaking yang baik. Oke, jadi teman-teman yang saat ini masih ngerasa nervous, gugup, jarang tampil, yuk coba membiasakan diri untuk tampil di depan orang banyak. Kenapa? Karena MC itu akan selalu dihadapkan dengan orang banyak yang kita nggak kenal sama sekali. Nah, kalau teman-teman udah punya percaya dirinya nih di sini, baru teman-teman wajib menguasai yang kedua, yaitu adalah teknik membawakan sebuah acara. Nah, teknik membawakan sebuah acara inilah yang nanti teman-teman mesti pelajari di tentang MC Academy. Nanti ada apa aja di situ. Jadi teman-teman akan ada cara membawakan acara formal, informal, semi formal, kan beda-beda tuh. Lalu juga teknik vokal, teknik ice breaking, teknik opening, closing, improvisasi, masih banyak banget teman-teman. Teknik membawakan sebuah acara biar acaranya tuh jadi sukses dan lancar. Teman-teman harus pelajari itu. Jadi itu yang harus dikuasai oleh kita kalau mau jadi MC profesional. Oke, makasih tadi pertanyaannya dari Hudori ya. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Amanda. Gimana cara nentuin budget lah ya yang tepat untuk jasa MC kita karena dia pernah nggak dibayar. Oke, tenang. Kita jawab ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau menentukan sebuah tarif atau rate card sebagai MC, sebenarnya ada 5 poin teman-teman. Yang pertama adalah sesuaikan dengan pengalaman dan jam terbang teman-teman. Kalau teman-teman mungkin baru nge-MC 1-2 kali, 3-4 kali, belum nyampe setahun, ya wis lah. Gratis pun nggak masalah sebenarnya. Oke, karena kita secara skill, pengalaman belum teruji sama sekali. Yang kedua, pastiin teman-teman juga hitung nih kalau dapat job, biaya transportnya ke lokasi acara.
Nah, biaya transport lokasi ke acara ini tergantung teman-teman, bisa ada dua dua hitungan ya. Yang pertama menghitung transport buat TM, karena biasanya ada technical meeting sebelum acara, atau bisa juga menghitung hanya di hari H aja. Itu disesuaikan aja teman-teman. Lalu yang ketiga, poin yang paling penting adalah durasi acaranya teman-teman. Ini penting banget, karena tiap acara tuh beda-beda. Ada yang 2 jam, 3 jam, 5 jam, bahkan 12 jam, 2 hari, 3 hari itu ada. Dibeda-bedakan untuk budget atau tarifnya. Lalu yang keempat, jangan lupa untuk hitung juga teman-teman. Kita sebagai MC kan perlu berinvestasi pakaian ya. Nah, jadi hitung juga nih, ada nggak aksesoris yang perlu dibeli dan segala macam. Yang terakhir, kalau udah hitung itu semua, jangan lupa untuk cek harga pasar dengan pengalaman dan jam terbang teman-teman. Ini penting banget buat menentukan teman-teman bisa ikut bermain dalam industri MC ini atau enggak. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kayak Amanda, misalnya nggak dibayar nih, ya nggak ada masalah. Tapi saran saya, pastiin Amanda itu tetap ngitung biaya transport. Jangan sampai nggak sama sekali. Karena kan pasti kita butuh biaya ya untuk menuju ke sebuah lokasi. Kalau yang lainnya mungkin nggak perlu dihitung dulu deh, hitung aja biaya transportnya aja. Jadi sambil nanti ngikutin jam terbang tuh, biar nanti lama-lama bisa hitung juga biaya jam terbangnya dinaikin, standarnya berapa dan segala macam. Itu adalah cara menentukan tarif kita sebagai MC. Semoga ini juga menjawab ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang MC pemula. Buat awal-awal dapat nasi kotak aja nggak masalah kok, karena memang prosesnya seperti itu teman-teman, sabar aja. Terakhir dari Sandi ya, Sandi Ramadhania. Cara membangun personal branding sebagai MC agar lebih dikenal dan dipercaya oleh klien. Oke, cara bangun personal branding. Oke, teman-teman, mungkin sebelum jawab itu saya mau ngasih pemahaman dikit sama teman-teman terkait bedanya branding, marketing, dan selling. Jadi kalau kita ngomongin branding, branding adalah gimana caranya kita bikin orang itu inget sama kita. Inget ya, kata-katanya ingat, inget sama kita, ke-mention lah kita. Oh, Mas Isan MC Bekasi, oh, Mas Isan tuh MC Wedding, Mas Isan tuh Icebreaker, itu adalah branding. Nah, kalau marketing adalah gimana caranya kita bikin orang tuh tahu sama kita. Tahu sama inget beda ya. Tahu cuma tahu aja. Tapi kalau inget benar-benar diinget value yang kita punya. Dan terakhir ada selling. Selling adalah gimana caranya bikin orang mau booking atau percaya sama jasa kita. Nah, untuk bisa membangun sebuah branding, sebenarnya langkah awalnya adalah kita mau nggak mau adalah bikin orang tahu dengan kita dulu. Jadi kita bikin strategi marketingnya dulu teman-teman nih. Biar orang nanti udah tahu, bisa inget dengan kita, dengan branding yang kita punya. Nah, caranya gimana? Oke, yang pertama, kesalahan orang membangun personal branding adalah dia nggak tahu value yang dimiliki itu apa. Nah, ya kalau teman-teman misalnya mau bangun personal branding, pertama kenalin dulu nih diri teman-teman masing-masing. Teman-teman tuh punya keunikan apa sih, punya value apa sih sebagai MC? Apakah suara teman-teman yang bulat, yang punya ciri khas, teman-teman bisa ngejokes kapanpun, teman-teman punya pembawaan yang sangat santai, memecahkan suasana sangat mudah bagi teman-teman, teman-teman punya gaya fashion sendiri, temuin deh. Jadi kalau kita ngomongin value adalah sebuah nilai yang kita miliki yang bisa jadi orang lain nggak punya, atau orang lain punya juga sama kayak kita tapi kita bisa ngembangin lagi supaya kita bisa jadi pembeda teman-teman di antara MC-MC yang lainnya. Temuin dulu itu. Karena kalau nggak tahu value-nya apa, nggak bisa bangun personal branding-nya. Oke, sini dulu ya, selesain ya. Oke. Nah, kalau udah tahu value-nya apa, lanjut ke teknik marketingnya teman-teman. Teman-teman bisa pakai cara organik, bisa juga pakai cara yang non organik. Kalau organik, teman-teman bisa memanfaatkan dari Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan YouTube. Nah, kalau yang non organik, teman-teman bisa pakai Meta Ads dan lain-lain. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi jangan sampai nggak aktif media sosial, percuma kalau nggak aktif. Nanti orang nggak kenal teman-teman tuh siapa. Nah, selanjutnya, yang kita ada organik dan juga non organik. Nah, kalau yang di
organiknya bisa kita coba maksimalkan SEO dengan media sosial yang tepat. Ini contohnya di Instagram ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ganti username-nya dengan tambahan MC misalnya. Teman-teman juga bisa nama di Instagram-nya ditambahkan dengan panggilan atau dengan domisili atau positioning MC-nya mau MC apa itu juga bisa. Bio-nya juga bisa diisi dengan prestasi atau spesialisasi teman-teman. Kenapa sih harus kayak gitu Mas Ihsan? Biar klien itu mudah menemukan teman-teman. Kan kalau orang nyari MC kan nggak mungkin nulis nama kita, karena kita nggak terkenal-terkenal banget kan. Nah, untuk bisa membantu itu kita harus kasih keyword-keyword teman-teman, keyword-keyword seperti MC, atau MC wedding dan lain-lain. Itu secara umum aja kayak gitu gambarannya. Nah, selanjutnya juga kalau pengen bikin orang tahu sama kita, zaman sekarang ya mau nggak mau harus konten sih teman-teman. Jadi teman-teman mau nggak mau aktif bikin konten pendek lah. Boleh itu komedi konten, boleh itu konten edukasi atau ngikut-ikut trending yang ada. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan kemampuan teman-teman aja. Jangan dipaksakan. Karena ini salah satu cara biar bikin kita tuh bisa dikenal sama audiens atau sama calon customer kita. Nah, ini adalah strategi marketingnya teman-teman yang bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, kalau udah marketingnya selesai, selanjutnya adalah brandingnya nih. Buat bangun brandingnya, oh ini sorry, ini non organiknya pakai ads ya, gambaran aja. Oke, selanjutnya adalah brandingnya nih. Sekarang brandingnya adalah bikin klien percaya atau mengakui value yang kita punya. Dari apa? Dari portofolio yang kita punya teman-teman. Baik itu berupa foto, video, testimoni. Itu adalah penguat agar audien itu atau calon customer kita percaya dengan value yang kita punya. Pastikan udah tervalidasi nih, biar brandingnya tuh jadi. Nah, kalau udah jadi, nanti klien tuh bisa mau booking kita baru. Jadi cara gambaran tuh kayak gitu teman-teman, secara flow-nya. Nah, oke, jadi Sandi semoga ngejawab pertanyaannya. Ini adalah secara gambaran umum lah. Lebih detailnya ada di materi tentang MC Academy, di materi personal branding yang lebih jelas lagi. Tapi ini secara general, prosesnya akan kayak gitu, cara bangun personal brandingnya biar dapat job, kurang lebih kayak gitu. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir dari Sandy. Nah, sebelum saya tutup teman-teman dari sesi kita pada sore hari ini, saya mau memperkenalkan tentang MC Academy itu kepada teman-teman, di mana tentang MC Academy ini adalah sebuah platform yang saya bangun untuk membantu teman-teman yang mau membangun karir menjadi MC profesional dengan dibimbing oleh praktisinya langsung. Jadi teman-teman bukan hanya belajar skillnya, tapi juga dibimbing sampai punya personal branding. Itu adalah tentang MC Academy. Perbedaan dengan tempat-tempat lainnya. Dan kita punya 3 program eksklusif. Yang pertama ada workshop MC Wedding yang siap di calling. Kedua ada workshop MC sejuta acara. Dan yang ketiga ada blueprint public speaking. Nah, bedanya adalah kalau MC Wedding ini spesifik punya karir di MC Wedding. Nah, kalau yang MC sejuta acara ini jadi MC untuk event yang lebih luas teman-teman, secara general lah. Nah, tapi kalau yang blueprint public speaking ini dikhususkan bagi teman-teman yang pengen ngubah dari gugup jadi percaya diri dan selanjutnya bisa menyampaikan pesan lebih efektif. Bagi teman-teman yang pengen coba kepoin program dari tentang MC Academy bisa coba klik link yang ada di bio atau di deskripsi untuk join programnya. Tidak terasa teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti program MC Talk Series. Tanya-tanya semuanya seputar MC dari tentang MC Academy. Semoga apa yang saya berikan, yang saya jawab bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membuat karir teman-teman sebagai MC lebih sukses ke depannya. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Jangan lupa follow dan juga stay tune di Instagram Ihsan MC Bekasi ataupun di tentang MC Academy. Untuk itu, saya tutup dengan sebuah pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Sampai berjumpa di acara mendatang. Jangan lupa untuk ikut program ini lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat istirahat.